Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maidila Fadia Rahmafistara, NIM 41014181178, mahasiswi Pendidikan Matematika UNES. Pada kesempatan kali ini akan mempraktikkan video pembelajaran kelas 9 semester genap mengenai bangun ruang sisi lengkung. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah bangun ruang sisi lengkung, yaitu tentang tabung. Pada video praktik pembelajaran, kompetensi dasar yang diambil adalah 3.7, yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, dan 4.7, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Indikator pencapaian kompetensinya ada menjelaskan pengertian tabung, jaring-jaring tabung, dan unsur-unsur yang ada dalam bangunan ruang sisi lengkung tabung. Kemudian ada menganalisis luas permukaan dan volume dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung tabung, dan ada menyelesaikan masalah kontekstual sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume tabung. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran problem-based learning dan pendekatan STEM, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tabung, jaring-jaring tabung, dan unsur-unsur yang ada dalam bangun ruang sisi lengkung tabung, menganalisis luas permukaan dan volume dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung tabung, dan menyelesaikan masalah kontekstual sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume tabung dengan tepat melalui diskusi kelompok dan presentasi. Sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi selama pembelajaran daring berlangsung. Jadi karena nanti problem-based learning, sehingga nanti saya akan membagikan link untuk bisa diselesaikan, ada permasalahannya di situ, dan nanti siswa akan menyelesaikan permasalahan dari bangun ruang sisi lengkung tabung tersebut. Kemudian untuk pendekatan STEM-nya, diharapkan siswa dapat membuat sebuah produk, seperti contohnya ini ada anemometer, yaitu untuk mengukur kecepatan angin. Jadi sainsnya ini dapat mengukur kecepatan angin, kemudian teknologinya ada alat untuk mengetahui kecepatan angin, dengan nanti pembuatannya bisa bersumber dari referensi internet. Kemudian ada artnya, yaitu harus memperhatikan kerapian dan keindahan dalam membuat anemometer ini. Ada engineering, yaitu di mana teknik yang digunakan untuk membuat anemometer. Kemudian matematisnya bisa mengetahui pengaruh luas permukaan dan volume tabung terhadap anemometer ini. Kemudian untuk linknya sendiri kita bisa copy. Jadi di sini, siswa bisa menuliskan nama. Ini akan dibagi menjadi anggota kelompok. Misalnya ini namanya Dila dan Devi. Kemudian next. Nah, di sini ada soal yang harus diselesaikan oleh siswa. Sebelum memulai virtual meeting, guru mengucapkan salam dan juga memberikan link untuk virtual meeting yang akan dilaksanakan nantinya. Kemudian, guru juga memberikan perintah-perintah di WA Group seperti bisa mencatat yang tidak hadir atau ada kendala sinyal. Guru juga bisa menginstruksikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh para siswa. Di Google Classroom kelas 9D Matematika, di sini ada bahan ajar. Dan kemudian ada LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi.
Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu bisa memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin presensi. Griffith Afif. Hadir, Bu. Reni Febriani. Hadir, Bu. Pramudia Anas. Hadir. Sulistiawati. Hadir, Bu. Baik Aprilia. Hadir, Bu. Salma Ayu Fadila. Hadir, Bu. Untuk anak-anak bisa untuk on cam ya, untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada yang berkendala on cam, bisa izin lewat chat atau bisa izin lewat WA group. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Ibu izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya, karena kita masih di pembelajaran daring, semoga kalian tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga tetap kalau tidak berkepentingan untuk di rumah saja. Nah, sebelum memulai, supaya semakin semangat, ini ada sebuah kalimat yang dari stylist yang berbunyi education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Kira-kira ada yang tahu artinya nggak ya? Tahu, Bu, tahu. Ya, coba artinya gimana ya? Pendidikan adalah senjata yang paling powerful untuk mengubah dunia. Ya, tepat. Jadi, dengan kita belajar, dengan kita memperoleh pendidikan, itu tuh kita bisa merubah dunia menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian, kita masuk saja ke materi. Jadi sebelum kita mempelajari bangun ruang sisi lengkung, dulu kita sudah belajar mengenai bangun ruang yang lain seperti ada balok, kubus, kemudian ada prisma. Nah, prisma sendiri itu ada beberapa macam seperti prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, di mana prisma itu alasnya itu tuh sama. Misal prisma segitiga, maka alas dan tutupnya itu sama-sama segitiga. Kemudian ada prisma segi 4, maka alas dan tutupnya juga segi 4, dan seterusnya sampai prisma segi 6. Nah, kita pada hari ini, kalau misalnya prisma itu alasnya berbentuk lingkaran, maka disebutnya apa? Ada yang tahu nggak? Jadi, kalau misalnya prisma itu tutup dan alasnya berbentuk lingkaran, maka prisma tersebut disebut dengan tabung. Nah, coba baik contoh bentuk benda tabung apa aja? Itu, Bu, kaleng susu, tabungan, celengan besi itu berbentuk tabung juga, Bu. Ya, itu tadi yang disebutkan baik juga salah satu contoh bentuk benda yang berbentuk tabung. Nah, jadi ini Ibu punya 4 contoh di sini. Ada kaleng, ini yang pertama soda, yang kedua ada celengan, yang ketiga ada snack,
Yang keempat ada kaleng susu. Nah, itu merupakan contoh benda yang berbentuk tabung. Nah, jadi apa itu tabung? Coba Reni bisa dibacakan. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ya, jadi pengertian tabung itu adalah yang seperti yang dibacakan oleh Reni, jadi alas dan tutupnya itu sama, yaitu lingkaran, dan ditutupi oleh selimutnya. Nah, di sini ada unsur-unsur tabung. Jadi, kita bisa lihat di sini ada tutup tabungnya, di sini dari pojok sini ke pojok sini disebut diameter, kemudian tengahnya ini disebut dengan jari-jari, yang mengelilingi ini disebut selimut, dan yang ini disebut tinggi tabung. Lanjut, ini ada jari-jari tabung. Jadi, ada 3 bagian. Yang pertama ada alas tabung, yang kedua ada tutup, dan yang ketiga ada selimut. Nah, ini adalah link yang Ibu sudah bagikan di Google Classroom, juga sudah Ibu bagikan bahan ajar LKPD, dan ada link juga ini untuk kalian kerjakan secara kelompok. Ibu juga sudah membagi kalian yang terdiri dari beberapa kelompok. Pembagian kelompoknya juga sudah ada di Google Classroom. Nanti kalian akan bergabung di WhatsApp group sesuai dengan kelompoknya. Di sana kalian bisa berdiskusi, dan nanti Ibu akan masuk ke grup tersebut untuk memantau diskusinya. Nanti kalian bisa kembali lagi setelah kalian berdiskusi, dan kalian bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Yang jelas, Bu. Baik, kita bisa keluar mic dulu ya untuk nanti bergabung lagi. Baik, Bu. Ini adalah salah satu contoh diskusi kelompok 3 mengenai LKPD. Ini ada link pengerjaannya, kemudian mereka berdiskusi dan guru akan mengawasi diskusi. Kemudian guru memberikan arahan agar siswa dapat kembali ke Meet dan mempersiapkan diri apabila ditunjuk untuk presentasi. Ini terdapat link pengerjaan LKPD. Apabila linknya dibuka, maka akan ada judul, ada KD, ada tujuan pembelajaran, ada petunjuknya, kemudian bisa menuliskan nama anggotanya, misal Dile dan Devi, bisa menuliskan nama lengkap. Kemudian di sini ada soal dan kemudian ada kolom untuk mengupload file yang nantinya akan di-scan, dan kemudian kita tinggal klik submit untuk mengumpulkan perwakilan kelompok. Kemudian di sini juga ada pembagian kelompoknya untuk mengerjakan LKPD, dan guru mengingatkan untuk siswa aktif berdiskusi karena guru juga bergabung pada grup yang telah dibagikan, dan guru mengingatkan untuk kembali join ke Google Meet setelah 30 menit berdiskusi sesuai kelompok. Guru mengingatkan untuk mempersiapkan diri apabila ditunjuk untuk presentasi. Anak-anak, apakah semuanya sudah bergabung kembali ke Meet? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi Ibu akan memilih beberapa kelompok untuk presentasi. Sudah siap ya? Kelompok 2, silakan untuk bisa presentasi hasil dari diskusi kelompoknya ya. Silakan salah satu untuk bisa share screen dan mempresentasikan hasilnya. Sulis.
Saya buka ya, Bu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya Griffith Afif yang beranggota dengan teman saya Sulistiawati ingin menyampaikan hasil diskusi dari soal-soal yang telah diberikan. Untuk nomor 1 akan dibahas oleh Sulis. Untuk soal nomor 1, setengah volume tabung adalah 38.016 cm3 dan tinggi tabung 42 cm. Hitunglah jari-jari tabung tersebut dengan pi sama dengan 22/7. Diketahui kan volume setengah tabung 38.016 dan tingginya adalah 42 cm. Untuk pi-nya 22/7. Yang ditanya adalah jari-jari. Ini pembahasan dari kelompok kami yang nomor 1. Volume setengah tabung adalah 38.016. Maka volume 1 tabung 2 kali 38.016 sama dengan 76.032 cm3. Volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Volume tabung 76.032 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat dikali 42. 76.032 sama dengan 22 dikali R kuadrat dikali 6. 76.032 sama dengan 132 dikali R kuadrat. Maka R kuadratnya sama dengan 76.032 dibagi 132. Maka ketemu R-nya adalah 24 cm. Jadi jari-jari tabungnya adalah 24 cm. Untuk nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk nomor 2 sendiri soalnya yaitu Pak Hajar memiliki tangki minyak berbentuk tabung berdiameter 2 meter dengan tinggi 1,4 meter. Mula-mula tangki diisi minyak hingga penuh, namun karena bocor isinya tinggal 4/5-nya saja. Hitunglah volume minyak yang mengalir karena bocor dengan pi sama dengan 22/7. Hasil diskusi kami yang diketahui jari-jarinya 1 meter karena diameternya itu 2 meter. Kemudian untuk tingginya 1,4 meter dengan volume tangki 4/5. Yang ditanyakan minyak yang mengalir karena bocor. Untuk penyelesaiannya, volume tabung sama dengan pi R kuadrat kali T sama dengan 22/7 kali 1 kali 1 kali 1/4 sama dengan 4,4 meter kubik. 4,4 meter kubik diganti menjadi liter sehingga 4.400 liter. Volume tangkinya sama dengan 4/5 tadi sudah diketahui dikalikan 4.400. Kemudian hasilnya 3.520 liter. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menyanggah ataupun menanyakan bisa langsung open mic. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 ya, hasil presentasinya tadi sudah bagus. Nah, ini sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok lain untuk bertanya ataukah memberikan saran atau sanggahan terhadap presentasi dari kelompok 3 tadi. Bisa langsung on mic ya. Saya, Bu. Oh iya, dari kelompok 2 ya? Dari kelompok 3, Bu. Oh iya, dari kelompok 3. Jadi gimana? Langsung saja. Iya, Bu, langsung. Untuk yang nomor 2, itu hasilnya berbeda dengan kelompok saya, Bu. Yang nomor 2? Iya. Ya, mungkin dari kelompok 3, salah satu ada yang bisa share screen ya, dan menjelaskan bedanya dengan hasil dari kelompok 2 tadi. Baik, Bu. Saya dari kelompok 3 mau izin share screen dulu ya. Ya, silakan.
Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah. Ya, silakan, Mbak Deva. Jadi yang berbeda itu hasil akhirnya saja, Bu. Yang tadi kan yang kelompok 2, hasilnya cuma sampai volume tangki. Tapi untuk kelompok 3, itu hasilnya volume yang 4.400 itu dikurangi dengan volume tangki, jadi hasilnya 880 liter. Gitu, Bu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Kita simpan dulu ya. Sekarang untuk kelompok lain mungkin juga ada yang berbeda atau ada jawaban lain? Kelompok saya, Bu. Jawabannya sama seperti kelompok 3, cuman berbeda cara. Tapi ketemunya sama. Atau Bisa perlu ditunjukkan ya? Iya, silakan untuk menunjukkan ya, jawabannya. Bu. Seperti ini, Bu. Jadi kita cari kan tadi volume tabungnya ketemu 4.400. Nah, karena tadi bot yang mengalirnya kita kurangi 4/5 ini 5/5 ini dikurangi 4/5. Nah, ketemunya langsung ketemu 880 liter. Seperti itu jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih, kelompok 1 sudah membagikan jawabannya. Jadi mungkin untuk kelompok 2, tadi kurang teliti ya di bagian akhirnya. Jadi seharusnya bisa menggunakan 2 cara. Menggunakan cara yang kelompok 3 tadi dengan mengurangi volume awal dikurangi dengan volume yang 4/5 itu, atau langsung saja dikali dengan 1/5. Nah, tadi yang nomor 1 berarti jawabannya sudah benar ya. Nah, jadi setelah itu kita akan masuk ke kesimpulan. Ibu izin untuk share screen lagi. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Nah, jadi berdasarkan yang sudah kita pelajari hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk mencari luas permukaan tabung, kita peroleh dari menghitung luas alas ditambah dengan luas tutup dan ditambah dengan luas limut. Untuk luas alasnya sendiri, karena berbentuk lingkaran, maka menggunakan rumus Pi kali R kuadrat. Nah, karena tutupnya juga lingkaran, maka kita juga bisa menggunakan rumus luas lingkaran, sehingga kita peroleh 2 dikali Pi dikali R kuadrat. Nah, untuk luas limutnya kita peroleh 2 dikali Pi dikali R dikali dengan T, sehingga luas permukaan tabung kita bisa peroleh dengan menambahkan luas alas dengan luas tutup dan juga dengan luas limut. Kemudian untuk volume tabung, karena kita sudah belajar bangun prisma sebelumnya, di mana rumus untuk prisma itu adalah luas alas dikali tinggi, sehingga untuk volume tabung juga sama, kita peroleh luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya berbentuk lingkaran, sehingga rumusnya Pi kali R kuadrat dikalikan dengan tinggi. Ini ada contoh soal. Nah, jadi di sini tabung memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 50 cm. Untuk menghitung luas dan luas permukaan, kita bisa memasukkan rumus volume tadi, kita substitusikan Pi R kuadrat T, kita substitusikan Pi-nya menggunakan 3,14 karena tidak bisa R-nya tidak bisa dibagi dengan 7, kemudian R-nya 10,
dikali 10, tingginya 50, ini untuk volume hasilnya. Dan untuk luas permukaannya juga sama, kita substitusikan ke rumus yang tadi kita peroleh. Kita substitusikan Pi-nya tetap 3,14 karena R-nya 10 dan tingginya 50, sehingga kita peroleh luas permukaannya 3.768 cm pangkat 2. Kemudian untuk penugasan, Ibu telah mengupload penugasan di Google Classroom. Nanti kalian bisa langsung mengerjakan tugas individu itu. Dan apabila ada yang masih kurang jelas atau ada yang bisa ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, bisa sekarang untuk bisa on mic atau bisa dengan menggunakan WA Group. Izin bertanya, Bu. Ya. Batas pengumpulan tugasnya kapan ya? Untuk pengumpulan tugasnya berarti 1 minggu dari sekarang, karena di situ ada 5 soal ya. Jadi Ibu kasih waktu 1 minggu. Jadi ini hari Senin, nanti bisa dikumpulkan sebelum hari Senin, yaitu hari Minggu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu stop share dulu. Nah, jadi hari ini kita telah belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Dan materi selanjutnya kita masih belajar bangun ruang sisi lengkung, namun pada materi kerucut. Jadi ini tabungnya sudah selesai dan nanti kita akan belajar mengenai kerucut. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa dulu. Salah satu, mungkin Reni bisa memimpin doa ya untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya ya anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan. Tetap semangat belajar dan semoga semuanya dilancarkan semuanya. Ibu akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yang terakhir ada tugas individu, di mana tugas ini harus dikumpulkan secara individu melalui Google Classroom. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam dan juga mengingatkan tugas individu yang telah diberikan melalui Google Classroom. Sekian praktek video pembelajaran mengenai bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung. Apabila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.